dengan Bapak Menko Menteri Polhukam, Menteri dan juga sederet narasumber lainnya yang siap memberi kita informasi-informasi dan ilmu yang isinya daging semua tentang bagaimana cara berdakwah yang santun dan bisa memperkuat ketahanan serta keamanan bangsa. Baik, dan untuk kelancaran jalannya acara pada pagi hari ini ya, tentunya ya kami ingatkan kepada para peserta seminar online ini untuk tetap mengaktifkan video dan juga mematikan suara milik masing-masing peserta agar kita juga dapat menyerap ilmu, dapat menerima penyampaian, menyimak dengan lebih baik begitu ya. Iya, dan tak lupa untuk memberi akses kepada teman-teman kita yang difabel, kami telah menyediakan juru bahasa isyarat yang akan turut mengawal seminar hingga akhir nanti. Dan hadirin yang berbahagia, tak lupa kami sampaikan bahwa acara ini merupakan persembahan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Senang sekali di layar kami ini sudah ada sekitar 2.000 partisipan ya, yang tidak sabar. Dan semoga saja tidak berkurang ya begitu ya, malah semakin menambah begitu ya. Iya, kita akan menyapa dulu semangat dari mana ini? Dari Sabang sampai Merauke nampaknya sudah hadir semua. Dari Pulau Sumatera boleh mulai mengirimkan chatnya di kolom komentar supaya kita bisa tahu dari mana saja sumber peserta pada seminar nasional dakwah santun ini. Santun ini ya, tentunya dari Sabang sampai Merauke ya. Baik, dan tak lupa ucapkan selamat bergabung, selamat datang Bapak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SHMIP, dan juga narasumber yang telah bergabung pada kesempatan pagi hari ini tentunya. Juga kami senang sekali karena dakwah santun ini menjadi bagian yang sangat penting karena di era disrupsi ini, Bu Nitra, banyak sekali media-media yang bisa jadi sarana untuk menyebarkan dakwah yang mungkin tidak santun. Kerap kali ya kita melihat media sosial begitu ya, disuguhkan dengan dakwah yang bersifat provokatif, adu domba. Nah, dengan adanya seminar ini, dakwah santun, memperkuat ketahanan dan keamanan bangsa, kita juga dapat mempelajari bagaimana berdakwah yang baik, bagaimana juga menyikapi dakwah yang provokatif begitu, agar kita juga tidak bisa menelan mentah-mentah ya. Iya, kita harus bisa memfilter apa yang masuk melalui online maupun offline secara offline. Dan juga tentunya dari Fakultas Dakwah sendiri, mahasiswa Fakultas Dakwah ya begitu ya, dapat mempelajari lebih dalam lagi bagaimana cara-cara berdakwah yang baik. Betul. Sepertinya sudah menunjukkan pukul 9 lewat, Bu Nitra. Kita akan memulai sebentar lagi prosesi jalannya seminar online dengan tema dakwah santun, memperkuat ketahanan dan keamanan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHMIP. Dan juga kami sampaikan yang terhormat juga kepada Bapak Profesor Dr. Pil Almakin MA, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Juga kepada Ketua Forum Fakultas Dakwah dan Komunikasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Bapak Suparto Sunoko MID PhD. Dan yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Ibu Profesor Dr. Marhumah MPD. Juga kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Salahuddin MA. Dan juga Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, para pimpinan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, para dekan anggota Forum FDK PTKIN se-Indonesia, dan akademisi, praktisi, dai, dan seluruh hadirin yang berbahagia yang mengikuti acara pagi hari ini. Betul, saya merasa sangat senang sekali Bu Nitra karena
Hari ini pesertanya mencapai 1.000 yang telah mendaftarkan diri. Dan untuk sekarang sudah bergabung berapa Bu Nitra? Ini agak kurang terlihat jelas kurang angkanya. Terlihat jelas ya. Ratusan ya ini ya sepertinya ya. Sepertinya mencapai angka 900 pada detik ini. Oke, alhamdulillah. Semoga selalu terus bertambah ya ini ya. Ini sudah jam 9:15 ya. Kita masih menunggu. Masih menunggu. Ini peserta ini masih besar antusiasmenya untuk bisa bergabung dan melihat dan menyimak bagaimana informasi tentang Bapak Menteri menyampaikan pandangannya mengenai cara berdakwah yang santun dan bisa memperkuat NKRI jadi makin hebat lagi. Dan makin kuat begitu ya kesulitannya. Makin solid dan tidak mudah dipecah belah oleh kelompok-kelompok yang mungkin ingin memecah belah bangsa Indonesia. Dan tentunya tidak hanya peserta ya yang tidak sabar untuk mendengarkan seperti apa materi pada seminar online pagi hari ini. Saya pun juga. Saya juga Bu Nitra. Oh, kita belum kenalan pada para hadirin yang berbahagia ini. Saya Joanna Zetira. Dan saya Nitra Gali. Kami akan memandu jalannya seminar nasional hingga akhir nanti sekitar pukul 12 siang. Baik. Ini kami ingin sekali melihat kolom chat sebetulnya, tapi tidak bisa terlihat dengan jelas. Ini dari mana saja? Oh, Surabaya hadir. Surabaya hadir. Benar. Boleh UIN Sunan Gunung Jati. Ini Bandung. Ini pasti ada Dilan juga nih. Dilan ada Milea juga, Bu. Selamat bergabung ya. Dari Tulungagung juga. Oke. Ini dari Jawa-Jawa sudah mulai kelihatan. Hadir. Sleman tetangga kita, Bu. Iya, tetangga kita. Lampung juga hadir. Kalau Lampung itu kopinya enak banget, Bu. Iya. Dari mana lagi nih? Dari mana lagi? Surakarta. IAIN Surakarta. NTT hadir juga. NTT hadir. Mbak Joanna. Jauh-jauh pasti. Bekasi. Jadi meskipun saat pandemi kita masih bisa berbagi ilmu dan juga bertegur sapa karena memungkinkan dengan adanya media virtual. Sehingga kita bisa berkerumun membentuk kumpulan orang yang banyak tapi secara virtual dan tidak menimbulkan klaster baru gitu. Tapi kita juga sangat menginginkan ya sebenarnya kita dapat bertatap muka bersama begitu sekali. Ya. Tapi sayang sekali karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap terapkan protokol kesehatan, begitu kita saling menjaga bersama. Dan jangan lupa pakai masker, karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Iya. Saling melindungi, ada romantis sekali, Bu. Iya. Dan acara ini nanti akan dihadiri oleh narasumber, di antaranya Bapak Menko Polhukam, kemudian Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, dan juga Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Dan juga ada nanti dari Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, terima kasih ya karena waktu juga sudah menunjukkan hampir 9:30 ini ya Mbak Joanna ya. Betul. Alangkah baiknya langsung saja kita mulai ya. Iya. Baik. Kita akan membuka dengan salam lagi agar acara kita lebih barokah dan lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH MIP. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Profesor Dr. Pil Almakin MA. Yang terhormat Ketua Forum Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Bapak Suparto Sunoko, MID, PhD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Ibu Profesor Dr. Marhumah MPD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Salahuddin MA. Yang kami hormati Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, para pimpinan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, para dekan dan anggota Forum FTK PTKIN se-Indonesia,
akademisi, praktisi, dai, dan tentu saja seluruh hadirin yang berbahagia. Sejenak marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini Selasa 2 Februari 2021 kita bersama-sama dapat mengikuti seminar online dakwah santun memperkuat ketahanan dan keamanan bangsa. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali seminar pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan tadi menambah barokah dan kelancaran acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menguatkan kecintaan kita pada NKRI, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam satu stansa, dilanjutkan dengan himne UIN. Hadirin dimohon untuk ikut menyanyi.
Untuk selanjutnya, sejenak marilah kita simak dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surat An-Nahl ayat 125 yang akan dibacakan oleh Saudara Faiz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله
العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang kami hormati, Aduh, berikutnya akan kita simak bersama saya sambutan dulu. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyati wal kiram, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH MIP, yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Almakin MA, para wakil rektor, para dekan, para kabiro, para dosen, mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang terhormat Ketua Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia, para dekan FDK di lingkungan PTKIN, para peserta seminar nasional dakwah santun memperkuat ketahanan bangsa dan negara. Bapak Menteri, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa seminar ini dilatar belakangi oleh kegelisahan akademik yang ada di PTKIN ini, utamanya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang akhir-akhir ini kami melihat betapa banyaknya benturan budaya atau paham agama, kemudian dibenturkan dengan negara. Ini sebetulnya bukan persoalan baru ya, tetapi hal ini sangat mengganggu dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Terutama pada isu-isu kontemporer sekarang ini yang banyak menyeruak ya, yang berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan agama, dan dikaitkan dengan negara. Dan ditambah lagi ini pesatnya perkembangan media baru dan teknologi informasi baru ini, kami melihat semakin banyak agama itu ada di ranah publik. Ya. Kami melihat bagaimana para pelaku agama terlibat dalam perkembangan baru ini, mengadopsi dan memanfaatkan untuk kepentingan agenda keagamaan. Nah, dalam konteks di Indonesia ini, platform media sosial seperti WA, kemudian Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah digunakan untuk menyebarluaskan dakwah ini. Dan pada gilirannya mengarah kepada fragmentasi otoritas agama dan politik serta perbedaan agama. Dan dalam konteks new media ini, umat beragama dapat dengan mudah memilih untuk mempelajari, kira-kira mendapatkan informasi dari mana, mereka telan mentah-mentah, terlebih sekarang banyak penceramah mendadak yang populer. Kami juga melihat juga munculnya otoritas agama baru ya, dalam bentuk pengkhotbah yang populer, konservatif, menentang, mencoba melakukan pertentangan secara diametral bahwa negara itu tidak berlandaskan kepada Islam dan seterusnya. Dan mereka itu terus-menerus terutama mengikis dan mempengaruhi anak-anak muda yang memang lebih suka pada hal-hal informasi-informasi yang baru ini. Nah, kami menyadari Bapak Menteri dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa pemahaman agama yang tidak moderat,
itu lebih cenderung untuk menyampaikan dakwahnya ini dengan cara tidak santun, yang pada gilirannya akan berpengaruh. Kalau ini terkait dan dikaitkan dan dikonfrontasikan dengan negara, maka akan berpengaruh kepada ya permusuhan dalam tanda petik ya, relasi agama dan negara ini. Maka Bapak Menteri, Bapak Rektor dan hadirin sekalian, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga mengadakan seminar ini, salah satunya tujuannya adalah itu, untuk memberikan solusi dan rekomendasi dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kami sangat yakin dan percaya dan menjadi tanggung jawab kami sebagai orang yang ada di perguruan tinggi ini, FDK bagian dari lembaga yang memproduksi dakwah dan juga mereproduksi hal-hal yang terkait dengan dakwah, memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini. Nah, untuk itu Bapak Menteri, Bapak Rektor, perlu saya sampaikan bahwa peserta yang hadir di forum ini adalah, kalau yang mendaftar itu Bapak Menteri lebih dari 800, tapi ini masih di kisaran 363. Terdiri dari dosen, mubaligh, mubalighah, praktisi, pimpinan pesantren, dan juga mahasiswa. Untuk itu selaksa terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri yang di tengah kesibukan beliau nanti jam 10 sekian itu sudah harus dengan meeting yang lain, bisa hadir di sini bukan karena saya orang Madura, tapi saya merasa dekat dengan beliau walaupun beliau tidak tahu saya ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajarannya. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih yang sudah selalu mensupport kegiatan-kegiatan FDK UIN Sunan Kalijaga ini. Kepada Prof. Dindin kami aturkan banyak terima kasih. Kepada Ketua Forum Komunikasi Dakwah kami ucapkan banyak terima kasih atas segala supportnya dan dukungannya. Kepada panitia peserta kami juga menyampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan seminar ini akan membawa manfaat bagi kita, bagi bangsa kita, bagi anak didik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Mahmumah MPD yang telah memberikan sambutan pada seminar nasional pagi hari ini. Sarapan gudeg di Jalan Babaran, manis gurih, enak rasanya. Sudah simak sambutan gudekan? Apa rangkaian acara selanjutnya ini Mbak Joanna? Nah Bu Nitra, ini adalah acara yang paling dinantikan oleh peserta maupun MC-nya juga. Ya, ini merupakan sesi inti seminar nasional yang akan menyampaikan tentang dakwah santun memperkuat ketahanan dan keamanan bangsa. Dan tentunya di seminar online kali ini juga akan dipandu oleh moderator yang spesial juga. Betul sekali. Akan dipandu oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Fajar Hatma Indrajaya. Nah, tapi sebelum ini, sebelum kita memasuki acara inti ya, alangkah baiknya jika kita berfoto bersama terlebih dahulu, karena rasanya hari ini tidak afdol kalau kita melewatkan sesi pemotretan bersama. Betul sekali. Ya, siapkan senyum terbaiknya, wajah terbaiknya. Ya. Dinyalakan kameranya juga, karena kalau senyum kameranya mati, aduh, sayang sama sekali. aja ya, sayang sekali ya. Oke, kita hitung 1 sampai 5 ya. Dan karena kita ada beberapa layar, Ibu, seperti kita akan tag foto ini beberapa kali, mungkin sekitar 5 kali. 5 kali begitu ya. Oke, semua sudah siap? Senyumnya silakan dipasang sebaik mungkin. Boleh bilang buncis juga. Oke, siap? Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lagi. Oke. Mbak Joanna nih yang hitung nih. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah kerasa belum ya? Sebenarnya belum kerasa. Ya. Oke.
Tadi Bu Nitra, Iya. sesi ini akan dipandu oleh Pak Fajar, Bapak Dr. Fajar Hatma Indrajaya, SSC MSI. Iya. Beliau ini merupakan Wakil Dekan Bidang 3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau memiliki segudang pengalaman dan juga prestasi begitu yang ya. sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan beliau tergabung di antaranya, ini sedikit saja, dengan Ikatan Sosiolog Indonesia, kemudian Perkumpulan Pengembang Masyarakat Islam, yaitu beliau juga merupakan bidang pelatihan Forum Komunikasi Gunung Asri, juga Ketua Divisi Kurikulum di Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia, dan merupakan Ketua Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, banyak sekali juga pelatihan yang telah beliau ikuti, di antaranya International Conference Community Engagement. Baik, dan langsung saja ya, ini untuk mempersingkat waktu kita ya. Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Fajar Hatma Indrajaya SOS. Oh iya, ada satu pantun spesial untuk Pak Fajar, Ibu. Baik. Malam Minggu nggak punya pacar. Putar musik Denny Caknan. Yang terhormat Dr. Fajar, sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Joanna dan Mbak Nitra yang telah menjadi MC. Saya pikir ini kolaborasi yang sangat apik antara dosen dan mahasiswa. Dan saya pikir harus ada kolaborasi yang apik juga yang kemudian harus tersusun dengan baik hubungan antara Islam, agama dengan negara. Nah, kita nanti akan membicarakan itu. Tapi sebelumnya yang saya hormati Prof. Mahfud MD yang sudah hadir di dalam Zoom kita ini. Beliau adalah ya Menko. Menko itu menterinya menteri koordinator politik hukum dan hak asasi manusia. Selamat pagi, Prof. Ya, yang kedua kemudian halo, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sudah rawuh dalam di UIN Sunan Kalijaga. Kita sangat bahagia sekali. Yang kedua, nanti pembicara yang kedua nanti ada Prof. Makin. Ini juga rajanya di UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga bisa disebut sebagai sekaligus rajanya Nabi-Nabi Nusantara. Karena beliau banyak menulis tentang Nabi Nusantara. Tapi jangan sampai diplesetkan, nanti di pemberitaan UIN punya Nabi baru, namanya Pak Makin. Wah, itu gawat itu. Selamat pagi, Prof. Makin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian tadi sudah kita, yang saya hormati juga, Bu Dekan, Prof. Marhumah, ini juga ratunya Fakultas Dakwah, ini bos saya. Yang jelas acara ini tadi sudah diantarkan dengan apik oleh beliau. Kemudian nanti ada Pak Suparto Sunoko, PSD. Beliau adalah ketua, rajanya juga ini, rajanya ketua forum fakultas, dekan-dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Suparto Sunoko. Kemudian nanti pembicara yang terakhir ada Prof. Dindin Salahuddin. Beliau ini senopatinya dari UIN Sunan Gunung Jati. Jadi ini wali-wali itu sudah kumpul di acara kita.
Sebelum kita mulai, mungkin kita perlu membuat tayangan dulu seputar informasi terkait dengan pembicara kita, meskipun sudah terkenal. Tapi kita minta kepada Mas Miko untuk menayangkan profilnya. Monggo Mas Miko. Oke, terima kasih dakwah yang santun. Yang jelas kita hari ini akan berbicara soal dakwah dan masa depannya. Saya pikir tentu juga masa depan Indonesia. Kalau kita mengamati, kita menganalisis soal dakwah di Indonesia, saya pikir dakwah itu sudah bekerja, sudah banyak merubah wajah Indonesia. Kalau kita lihat nama-nama masyarakat, orang-orang di Indonesia, saya pikir sudah berubah ya. Meskipun kemudian kalau kita lihat nama-nama pembicara itu memang kelihatannya sejak lahir itu sudah Islami, baunya sudah surga. Tapi nama saya itu kelihatannya nggak mampu surga sama sekali. Tapi ada konversi. Anak-anak saya, anak-anak generasi yang sekarang umurnya itu 40 tahun, itu ada perubahan. Yang dulu nama saya misalnya Fajar Hatma Indrajaya, nama anak saya itu sudah Lutfan Afnanullah, jadi ada Islam-Islamnya. Dan itu tidak hanya soal nama, saya pikir dari segi jumlah masjid di Indonesia juga sudah banyak sekali. Kemudian antrian haji juga sudah, saya pikir saya antri mau haji itu sudah antri harus antri 18 tahun. Jadi 18 tahun lagi saya baru bisa ke Tanah Suci. Itu menunjukkan bahwa dakwah sudah bekerja. Selain itu juga kalau kita lihat jenis pakaiannya juga, kalau kita lihat potret-potret kira-kira perempuan di Indonesia itu dulu tidak pernah pakai jilbab, sekarang hampir semua sekolah itu siswa putrinya pakai jilbab, dan itu kelihatannya sudah diabadikan oleh Pak Makin dalam sebuah lukisan. Nah, tapi kelihatannya akhir-akhir ini meskipun kemudian dakwah sudah bekerja dengan baik, kira-kira dakwah tetap dilakukan. Tapi ketika kemudian itu terus dilakukan, ternyata muncul hal-hal yang kemudian fenomena-fenomena yang aneh-aneh gitu ya. Benturan-benturan antara Islam dan negara ya. Bahkan kemudian muncul format-format Islam yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah,
tentu itu adalah bukan sebuah proses yang tiba-tiba muncul, tapi proses yang mengalami itu sebuah proses yang agak panjang. Nah, nanti kita harapkan kita mendapatkan gambaran terkait dengan gambaran tentang perkembangan Islam di Indonesia dan seperti apa yang kemudian Islam yang ideal ini, kita nanti akan mendapatkan proyeksi itu dari Pak Menteri, dan saya pikir peserta dari kegiatan ini banyak yang aktivis dakwah, ada aktivis Pancasila juga. Kita nanti akan melihat dan kemudian akan berpikir membuat agenda kira-kira yang baik yang seperti apa. Kita akan mintakan kepada Pak Menteri untuk memberikan keynote speak terkait dengan arah dari dakwah yang harusnya dikembangkan yang seperti apa dan PR-nya seperti apa, dan juga soal situasi nasional dakwah kita. Oke, kita minta Pak Menteri untuk menyampaikan ulasannya dan kita siap untuk mendengarkan. Dan insya Allah nanti akan kita transkrip pembicaraan dari Pak Menteri itu dan akan kita jadikan buku. Monggo Pak Mahfud, kita persilahkan. Iya, menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Al-Makin, Ibu Dekan, Profesor Marhumah, dan Dr. Suparto Sunuko, serta saudara moderator. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk berbicara ini dalam konteks ketahanan dan keamanan negara dan bangsa. Negara tentu saja ada di sini melalui sebuah seminar tentang dakwah santun untuk memperkuat ketahanan dan keamanan bangsa. Nah, saudara, kalau dilihat dari temanya, ini maknanya sudah jelas, ya. Maknanya sudah jelas bagaimana agar dakwah itu turut memperlancar atau membangun situasi yang kondusif bagi ketahanan dan keamanan bangsa. Nah, mengapa ini harus dilakukan? Ya tentu kalau dari sudut konstitusi sudah jelas. Setiap negara itu harus mampu menjaga kedaulatannya sehingga mampu membangun ketahanan dan keamanannya dari ancaman eksternal maupun internal. Itu kalau dari sudut konstitusi. Tapi kalau kita sedang berbicara tentang dakwah, tentu memandangnya dari sudut syar'i. Maka pertanyaan yang harus kita jawab lebih dulu, bagaimana posisi bangsa dan negara di dalam syariah Islam. Saudara, pemahaman saya dan tentu banyak sekali dari kita bahwa keberadaan negara sebagai organisasi tertinggi satu kelompok masyarakat itu adalah sunnatullah. Negara itu harus ada karena tidak ada orang bisa hidup di luar yurisdiksi atau di luar teritori sebuah negara. Itu tidak ada orang bisa begitu. Nah, oleh sebab itu, Indonesia juga didirikan sebagai negara atas berkat rahmat Allah. Ini harus ditekankan. Karena ada yang mengatakan begini, minta maaf adalah orang bodoh kalau orang tidak percaya bahwa khilafah itu dari Allah. Itu hanya orang bodoh yang tidak berpendapat bahwa khilafah itu dari Allah. Itu betul, karena khilafah itu sebagai salah satu bagian dari istilah di dalam sistem kenegaraan itu memang dari Allah. Memang dari Allah. Maka saya katakan tidak ada orang yang bisa hidup di luar negara. Sehingga sama bodoh dan sama gobloknya kalau ada orang mengatakan ya bahwa negara Indonesia ini bukan dari Allah gitu. Kan sama, khilafah di mana-mana itu
juga Allah. Ada karena Allah. Pun Indonesia dinyatakan sendiri ada atas berkat rahmat Allah. Sehingga dari sudut syar'i Indonesia ini sudah memenuhi syarat sebagai negara, ya, menurut saya nih, sebagai negara yang lahir atas berkat rahmat Allah dan bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, saudara, oleh sebab itu maka negara yang lahir atas berkat rahmat Allah itu harus dijaga. Harus dijaga ketahanan dan keamanannya agar apa? Agar negara menjadi fungsional. Agar negara menjadi fungsi mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan apa tujuan negara itu? Kalau di taruhlah kalau di syariah kita tuh sering disebut sebagai maqasid asy-syar'i, tujuan syarak. Kita tuh apa? Mendirikan negara. Di mana-mana sama, tujuan negara itu untuk membangun kemaslahatan umum. Ya, itu jelas. Indonesia juga begitu, tujuannya membangun kesejahteraan umum. Nah, oleh sebab itu maka dakwah yang merupakan bagian ya, dakwah yang merupakan bagian dari tugas kita, merupakan bagian dari kewajiban kita itu harus harus dilakukan secara santun, secara damai, agar kondusif bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan berkat rahmat Allah ini. Gitu. Ada orang yang mengatakan, udahlah, ganti negara Indonesia itu tidak sesuai dengan syariat. Kata siapa? Gitu. Indonesia ini sudah didirikan oleh para ulama bersama tokoh-tokoh bangsa yang lain yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan sehingga orang NU menyebut ini Darul Miftak, gitu ya, Darul hasil perjanjian yang harus ditaati sehingga kalau mau mendakwahkan Islam di Indonesia misalnya NU menyebut Islam Nusantara, Muhammadiyah menyebut Islam berkemajuan dan sebagainya, itu silakan variasi-variasinya untuk memajukan bangsa Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri sangat populer istilah yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, yaitu yang bahkan menjadi bagian dari dari himne Nahdlatul Ulama itu minal iman. Cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Itu tidak ada di Quran, cari aja di Quran, cari aja di puluhan ribu hadis, semua buku hadis tidak ada itu. Hubbul waton minal iman itu merupakan istimbat. Kalau dalam ilmu hukum itu kan ada istilah istimbatul ahkam. Juga banyak hal, banyak dalil, banyak istilah lalu digali. Intinya ini apa sih kalau dikeluarkan satu? Ada nih, karena Islam mengajarkan negara dan negara itu harus dijaga untuk mencapai untuk mencapai tujuan bersama. Maka negara itu harus dicintai, bangsa itu harus dipelihara, nasionalisme itu harus dikembangkan. Maka muncul dalil. Dalilnya itu dimunculkan oleh kalangan NU dan sudah terkenal di Indonesia itu. Hubbul waton minal iman. Itu tidak ada di hadis, tidak ada di Quran. Tapi apakah itu sah dalil itu? Sah. Kenapa tidak? Karena setiap hukum-hukum Islam yang lahir dalam bentuk fikih itu pada umumnya hanya merupakan istimbat saja. Kan istimbat, menggali pemahaman. Itu yang disebut ijtihad, yang kata kalau definisinya ijtihad itu adalah istifragul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bitoriqil istinbat minal kitabi was sunnah. Menggali nilai-nilai hukum syara, ya, dengan menggali mengistinbat, mencari nilai-nilai hukum syara dengan menggali nilai-nilai dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalilnya yang definitif di Quran sendiri, di hadis sendiri, banyak yang tidak ada. Tapi kemudian menjadi hukum dalam arti fikih, konon gitu ya. Gitu. Menjadi fikih, produk ijtihad.
Sama dengan itu tadi, itu produk penggalian terhadap nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah tentang negara yang harus dipelihara. Nah, oleh sebab itu, maka dakwah di Indonesia harus dilakukan secara santun sebagai bagian dari perintah berdakwah yang paling utama, yaitu hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Hikmah itu ya tahu situasi, tahu cara, menimbulkan kebaikan, ya. Sehingga lalu apa untuk menimbulkan kebaikan, kenyamanan dan efektif, menjaga keamanan dan ketahanan serta pertahanan bangsa, maka saya ingin katakan ada banyak sekali prinsip di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam waktu yang pendek ini saya sebut yang pendek saja 3 prinsip. Pertama, Negara Kesatuan Indonesia yang harus dikawal dengan dakwah Islam yang baik itu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang inklusif bangsanya, bersatu di dalam keberbedaan. Banyak suku, banyak ras, banyak agama, tapi mereka bersatu di dalam kesepakatan yang disebut Darul Mitsak, negara kesepakatan, negara perjanjian. Sehingga dakwah itu harus membangun apa yang disebut civilized society. Masyarakat madani itu civil society itu sebenarnya civil dalam arti civilized, masyarakat yang beradab. Kemudian toleran terhadap perbedaan. Nah, dakwah harus ke situ, jangan mengadu domba. Tidak ada tuh sejarahnya dakwah dengan kekerasan kok berhasil, tidak ada. Orang masuk Islam dengan kekerasan itu mungkin mau masuk, tapi sesudah itu dia keluar lagi hanya karena takut. Tapi coba berkembangnya Islam yang sekarang ini sudah dapat dikatakan mencapai 1/4 dari jumlah penduduk di dunia dari sekian banyak agama. Itu semuanya kalau dilihat jejak sejarahnya itu berkembang di tempat-tempat di mana Islam itu dikembangkan secara damai. Bukan penaklukan. Ada memang pada masa-masa lalu penaklukan karena dulu cara-cara mengembangkan negara dengan penaklukan. Tapi sesudah masuk, itu lalu dengan cara damai. Pokoknya sudah berhasil masuk, lalu membangun pemerintahan bersama, lalu perlindungan terhadap perbedaan itu dibangun. Seperti halnya ketika Nabi Muhammad membangun negara. Yang kedua, karena masyarakat itu terdiri dari beragam ikatan primordial, maka prinsip kedua, negara Indonesia itu tumpu pada demokrasi. Karena perbedaan banyak, maka ngambil keputusan kan harus demokrasi dong. Kalau tidak pakai demokrasi, gimana orang misalnya pemeluk agamanya ada 5, keyakinannya ratusan gitu. Aliran politik ini bermacam-macam gitu. Itu kan harus dibangun secara demokrasi. Oleh sebab itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dibangun sebagai negara autokrasi, tetapi demokrasi. Dakwah juga masuk dari cara-cara itu. Gitulah. Lalu yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum agar negara ini kuat. Pemerintah yang terpilih secara sah menurut syar'i, menurut hukum-hukum negara, menurut konstitusi sudah sah, ya harus dijaga. Boleh dikritik, sangat boleh, harus dikritik. Itulah perlunya demokrasi. Tetapi tidak boleh dirongrong. Pemerintahan harus kokoh, makanya dulu ada dalilnya, siapa itu Ibnu Taimiyah ya, situ nasanawat bi imamin jahil afdalu min lailatin au min saatin bila imam. Ya kan? 60 tahun kamu punya pemerintah yang kurang baik, itu jauh lebih baik daripada semalam saja atau saat saja, 1 jam saja tidak ada pemerintahan. Oleh sebab itu, koridor berdemokrasi termasuk menggunakan cara-cara di dalam dakwah itu juga harus santun. Ada koridornya, jangan sampai satu membuat pemerintahan macet, membuat negara runtuh. Nah, kalau itu nanti sudah lain lagi urusannya. Tetapi pemerintah dan negara kita sampai dengan saat ini, bahkan akhir-akhir ini semakin marak, kita memberi dorongan kepada dakwah-dakwah yang santun, yang bersahabat. Sehingga Islam itu dirasakan sebagai Islam yang ramah,
bukan Islam yang marah. Santun, toleran, transparan atau terbuka gitu. Itu bentuk-bentuk dari hikmah, dan jangan terpancing oleh hoax. Tadi Ibu Marhumah mengatakan wah banyak sekali hoax sekarang ini. Hoax dalam bentuk gambar, hoax dalam bentuk kalimat yang dipotong-potong dan ditambah-tambah gitu. Kemudian dikembangkan dengan cara tidak benar, dan biasanya masyarakat awam itu percaya begitu saja dan mendiskusikannya. Nah, tugas para dai untuk menjelaskan itu semua. Nah, saudara sekalian, karena saya tadi udah siap jam 9, sekarang tadi mulainya agak terlambat, saya ada rapat kabinet di istana sekarang, jadi saya minta pamit. Sampai sekian saja, meskipun saya sebenarnya tetap ingin ikut mendengarkan, tetapi saya ada tugas lain. Selamat kepada Profesor Al-Makin, teman saya yang banyak berkirim buku kepada saya ini. Profesor Marhumah, kenal Bu, saya Ibu kan sering ketemu dulu. Pertemuan Madura, kok bilang enggak kenal gimana. Keluarga Madura Jogja datang sama si apa tadi Musaki? Rosaki. Nah, Rosaki itu kan sering ketemu. Jadi udah kenal Bu. Kemudian Pak Suparto Sunoko juga. Mudah-mudahan nanti saya mendapat kiriman paper-papernya sekaligus hasil dari keseluruhan seminar ini agar nanti bisa memberi bahan kepada saya untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Pak Menteri secara virtual. Ya, Pak Menteri izin nanti sambutannya akan kita transkrip dan insya Allah akan kita cetak jadi buku ya Pak Menteri ya. Diizinkan. Terima kasih Pak Menteri. Tadi ada beberapa hal yang kemudian menjadi satu prinsip ya terkait dengan Islam. Islam itu harus damai dalam kondisi sekarang ini. Kalau kemudian Islam atau dakwah Islam itu tidak damai, maka itu bukan Islam. Islam itu harus, dakwah Islam itu harus beradab. Kalau dakwahnya tidak dilakukan secara beradab, maka itu juga bukan Islam. Islam itu juga harus demokrasi. Kalau Islam kemudian tidak mendukung demokrasi, itu juga bukan Islam. Kira-kira salah satu kesimpulannya seperti itu. Untuk selanjutnya kita minta Pak Rektor, Pak Prof. Al-Makin, yang kemudian juga punya tulisan tentang diskusi tentang Bung Karno terkait dengan negara ini dan nanti bisa diceritakan perkembangannya sampai saat ini. Gitu, ini juga Nabi Nusantara. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Pak Menteri Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. Terima kasih Bapak kerso rawuh di kampus kita walaupun secara virtual. Nanti kalau sudah pandemi berlalu, semoga cepat berlalu, Pak Menteri kita harapkan rawuh secara fisik. Ibu Dekan, terima kasih atas acaranya yang luar biasa, bisa merawuhkan Pak Menteri, ini sebuah prestasi. Para wakil dekan, para wakil rektor, Pak Wakil Rektor saya tadi juga hadir, baik Pak Rozaki yang tretan dibi Reng Madura tadi ada juga, Pak Warek 1 juga ada, dan terima kasih semuanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih acara ini. Saya langsung saja ya, saya bisa share enggak itu ya? Share. Bisa Prof, bisa. Belum? Oh bisa, oke. Saya share ya. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat buku baru terbit tahun 2021. Ditulis oleh Joshua M. Roos. Judulnya The New Demagogues, Religion, Masculinity, and the Populist Epoch. Buku ini secara khusus membincang tentang bangkitnya populisme
yaitu menggunakan agama sebagai alat untuk menjadi populer, terutama di Amerika, terutama di Amerika dan di negara-negara Muslim. Ya. Jadi Amerika dan negara Muslim itu sama trennya ya. Di Amerika melahirkan Donald Trump, di negara Muslim di Indonesia banyak sekali ya. Ada HRS, ada banyaklah politisi kita yang dan public figure kita yang menggunakan retorika religius untuk menggait interest publik. Buku ini sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyinggung buku ini sebentar dan kemudian saya akan fokus menerangkan beberapa hal yang sudah saya garis bawahi. Bapak Ibu sekalian, agama dan maskulinitas itu menjadi topik yang sudah lama sekali di berbagai riset ya, riset ilmiah dan juga berbagai disertasi dan paper ya. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Indonesia saya akan singgung secara singkat, semoga enggak terlalu panjang, 5 hal. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah sains, yang ketiga adalah sejarah, yang keempat adalah interreligions atau interfaith, dan yang terakhir dakwah itu sendiri. Secara singkat, Bapak Ibu sekalian, agama di Indonesia, walaupun terutama era media ini, itu sangat populer. Bisa dilihat di Instagram, di Facebook, juga di Twitter. Agama ini selalu menjadi topik yang sangat diminati dan orang bisa dengan sangat mudah menggunakannya untuk minat likes atau comments, dan terutama faktor keagamaan atau sentimen keagamaan ini sangat berguna dan digunakan untuk kepentingan popularitas dan politik. Dan terbukti sesuai dengan bukunya Joshua Roos tadi, akhirnya agama ini yang hadir di ruang publik sangat maskulin. Jadi kegagahan, ya, kemudian kekerasan, kencang-kencang suara, ini sangat maskulin, tidak lembut, tidak ramah, tidak toleran. Hampir semua yang hadir di ruang publik menggunakan agama, jelas saya setuju dengan Joshua Roos, semuanya bernada maskulin, semuanya jantan-jantanan, gagah-gagahan, tidak mengedepankan kelembutan, toleransi, saling ngomong. Nah, ya, ini patut digarisbawahi. Dan Bapak Ibu sekalian, tanpa itu semua, agama di Indonesia itu sudah sangat penting peranannya, baik di publik, pendidikan, maupun secara sosial. Agama ini nomor 1 di Indonesia, ya, di atas segalanya, ya, semua lari ke agama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sains atau pengetahuan. Kebalikannya dengan agama, sains ini tertutupi oleh agama dan tidak populer, tidak punya otoritas, dan sama sekali tidak bisa digunakan sebagai alat politik. Dan agama dan sains ini sangat mudah ditertawai di berbagai media. Anda kalau promosi tentang jurnal sangat mudah Anda ditertawai. Apa manfaatnya jurnal itu ya? Nggak ada manfaatnya. Anda tidak masuk surga kalau mau bicara jurnal. Anda berargumen ilmiah juga tidak laku di Indonesia. Anda meyakinkan para konstituen kalau Anda politisi tidak dengan sains. Anda akan ditertawai. Maka konsekuensinya sains dan ilmu pengetahuan ini tidak populer dan sekaligus mendapatkan porsi yang sangat sedikit di masyarakat kita. Semua tertutupi oleh sentimen keagamaan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah sejarah. Pelajaran sejarah kita itu sangat parsial dan sejarah merupakan juga bagian dari agama. Ya. Jadi sejarah kita itu selalu dimulai dengan faktor keagamaan, tidak sejarah
dunia, tidak sejarah bumi, tidak sejarah matahari, tidak sejarah manusia. Ya. Dan ini juga garis bawahi bahwa sentimen keagamaan kita penetrasinya tidak hanya pada sains, ilmu pengetahuan, tetapi juga pada sejarah. Sehingga sejarah kita penuh dengan faktor keagamaan. Sejarahnya itu sendiri sangat lemah. Ya. Jadi sedikit sekali pelajaran kita mulai dari sekolah dasar yang membahas sejarah secara serius. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas tentang antar agama. Indonesia ini agamanya banyak sekali ya. Yang resmi diakui pemerintah ada 6 jumlahnya. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi kelompok keagamaan jumlahnya ratusan. Bahkan penelitian di IJRS menyebut 1.300 kelompok keagamaan. Dan uniknya, pelajaran keagamaan kita tidak interreligius, tetapi cenderung monoreligius. Jadi hanya satu agama yang diajarkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka di sini terdapat ketimpangan antara kesadaran keagamaan, sentimen keagamaan, spiritualitas, dan pengetahuan keagamaan. Itu adalah hal yang berbeda. Sentimen keagamaan sudah kita singgung tadi, ada kaitannya dengan popularitas, politik, dan lain-lain. Ilmu tentang keagamaan ini lain lagi. Ini lain lagi. Ini wilayahnya ulama ya. Tetapi ilmu tentang agama lain lagi. Ini termasuk bidang sejarah. Dan ini semua tidak dikenalkan di kita, sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah sulit sekali dikritik jika menyangkut soal keagamaan. Yang kedua, mudah sekali naik tensi jika disinggung soal keagamaan. Dan relasi antar kelompok di dalam agama dan antar agama mudah sekali sulut dan mudah sekali pecah. Ya. Jadi konflik antar agama, interagama, dan keagamaan sangat sensitif gitu ya. Oke, dan yang terakhir saya singgung soal dakwah. Bapak Ibu sekalian, tentu saja dakwah kita tidak menyimpang dari yang saya sampaikan. Yaitu sentimen keagamaan, sainsnya sangat sedikit sekali, sejarahnya sedikit sekali, hubungan antar agama, dakwah kita juga sedikit sekali. Yang banyak adalah sentimen keagamaan. Ya. Jadi itu saya kira yang perlu direnungkan bersama, bahwa dakwah kita adalah monoreligious atau monospirituality, tidak interreligious, tidak interspiritualities. Kemudian dakwah kita juga banyak sekali menyita perhatian publik. Coba Anda lihat di rating TV, mulai dari sinetronnya juga tentang tukang haji naik bubur, kemudian apalagi kalau menjelang Ramadan itu banyak sekali yang nangis-nangis, itu senangnya itu nangis-nangis. Apalagi kalau sudah orang jahat lawan orang baik gitu ya, nanti diselesaikan dengan berdoa atau ke masjid itu. Dan itu semua tidak mengajarkan rasionalitas, tidak mengajarkan toleransi, tidak mengajarkan memahami orang yang berbeda dengan kita. Selalu menawarkan homogenisasi, yaitu penyamarataan, bahwa semua orang itu dianggap sama pemahamannya ya. Dan saya kira itu perlu mendapatkan perhatian baik oleh pemerintah, oleh masyarakat ya. Begitu juga medsos kita penuh dengan sentimen keagamaan ya, semuanya ya, dari Instagram, Twitter, Facebook. Kalau Facebook itu generasi tahun 70, tahun 80 lahirnya itu Facebook, tahun 90, tahun 2000 semuanya Instagram. Dan saya kira nadanya sama. Jika Anda ingin populer, maka Anda buka channel yang nadanya keagamaan ya. Jika Anda ingin tidak populer, bukalah channel yang nadanya ilmiah, maka tidak akan populer. Dan jika Anda ingin TV Anda laris, radio Anda laris, bukalah channel agama. Tetapi Anda jika tidak ingin laris, tidak populer, tidak terkenal, bukalah channel ilmu pengetahuan. Ya, Anda tidak akan terkenal, Anda tidak akan mendapatkan simpati massa. Bapak Ibu sekalian, demikian refleksi singkat saya. Semoga Bapak Ibu berdiskusi dengan
baik. Dan saya sama juga dengan Pak Menteri, saya mohon pamit karena ada banyak acara, jadi saya tidak bisa mengikuti yang lain. Saya ucapkan selamat kepada Bu Dekan, hebat sekali sudah 2 menteri hadir di dakwah, yaitu Pak Menteri Gus Halim, ya, kemudian Pak Menteri Pak Mahfud, ya, dan saya menunggu menteri-menteri yang lain semuanya ke dakwah, ya. Ya Pak Rektor, siap. Bu Dekan menghadirkan menteri, ya. Pak Rektornya belum menghadirkan siapa-siapa. Pak Rektor, tadi ada pertanyaan sebenarnya untuk Pak Menteri. Ya. Tapi karena Pak Makin kita doakan biar jadi menteri, maka pertanyaannya ini juga untuk Pak Makin. Karena Pak Makin tadi juga menyinggung soal dakwah kita itu terlalu maskulin. Jadi ini ada pertanyaan, dakwah itu boleh mengkritik enggak ya? Kalau mengkritik seperti apa dakwah yang baik itu? Karena tadi Pak Menteri bilang kita tidak boleh merongrong ya, kira-kira merongrong. Nah, kira-kira mengkritik sama merongrong itu bedanya apa? Nanti kalau Pak Makin jadi Pak Menteri itu kira-kira seperti apa dakwah yang harus kita lakukan untuk mengkritik negara gitu? Atau nggak usah dikritik negara itu? Nanti sadar sendiri, ya, gitu. Ya, ini saya tidak bisa menjawab itu karena saya berbicara tentang analisis sosial, sedangkan pertanyaannya itu juga semi politik. Bukan wilayah saya menjawab hal-hal yang bersifat politik itu. Oke, Pak. Itu sikap politik ya, jadi pertanyaan itu jelas sikap politik. Sementara kita berbicara tentang dakwah dan kritik kita adalah kritik tentang dakwah, bukan kritik tentang negara. Jadi itu nanti relevan kalau seminarnya berjudul peran negara dan warga atau apa atau demokratisasi. Tapi ini kan kita berbicara tentang dakwah. Saya nanti keliru-keliru kalau jawab. Saya abstain dulu. Oh, iya. Tapi Pak Rektor kelihatannya juga mengkritik, tapi mengkritik realitas dengan lukisan. Mungkin itu salah satunya ya. Jadi kelihatannya Pak Rektor itu sudah membuat lukisan yang itu menggambarkan soal kritikan beliau, soal cara berpakaian kita semuanya. Kalau kemudian Bapak Ibu pengen lihat lukisannya, itu bisa ke rektorat. Itu di lantai 2 itu ada lukisan besar sekali yang kemarin juga ikut pameran Pak Rektor ya. Ya, itu bentuk dari kritikan, tapi kritikan yang kemudian tidak harus ditujukan kepada orang per orang by name, tapi kemudian untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Rektor, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih, selamat. Pak Rektor, jika ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor. Oke, untuk pembicara kita yang ketiga yaitu Prof. Dindin Salahuddin. Ini dari Bandung. Pak Dindin ini punya banyak tulisan, banyak karya. Ada yang salah satu karya yang kemudian kita bisa lacak di Google Scholar beliau itu adalah current in contemporary Islamic in Indonesia. Jadi isu-isu kontemporer Islam di Indonesia itu seperti apa, dan kemudian nanti bisa dikaitkan dengan dakwah. Dan mungkin karena tadi Pak Rektor nggak mau jawab soal kritikan yang di dakwah itu seperti apa gitu, mungkin nanti Prof. Dindin bisa menyampaikannya. Prof. Dindin ini pernah sekolah di ANU, gitu nggak tahu ini ANU, ini Australia, di Australia maksudnya. Ya, Prof. Dindin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya kita berikan Prof. Dindin untuk memberi pencerahan kepada kita semuanya. Monggo Prof. Dindin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fal mahmudullahu jalla jalaluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah, fal musalla ala sayyidina Muhammadin wa aluh. Wa nad'u li masalihil ummah, fal mad'u lahul watan wa rijaluh amma ba'du. Sahibal fadilah yang sudah keluar dari ruangan ini, Prof. Mahfud Al-Mukarram, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Al-Makin, yang saya hormati Ketua Forum Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia, Pak Dr. Suparto Sunoko, MED,
Yang saya hormati Pak Dekan, Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Haji Almarhumah MTD. Yang saya hormati para dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang juga hadir di ruang pertemuan ini saat ini, seluruh Indonesia, dan seluruh kolega dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan PTKIN Indonesia. Pertama, kita mungkin perlu menjawab ya, mengapa perlu mendiskusikan dakwah yang moderat dan santun. Ya. PowerPoint saya kasih tajuk moderat lagi santun, dakwah dapat memperkuat bangsa. Nah, begitu tema seminar ini bergulir di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, teman-teman dosen langsung menyambut dengan diskusi hangat di grup WA. Mengapa harus santun? Karena ada kesan kelemahan ya dari kata santun, sehingga diskusinya ramai. Saya ingin menggarisbawahi sedikit di sini alasan mengapa perlu dakwah yang santun, moderat. Gitu. Karena dakwah yang ekstrim, tidak moderat, dan tidak santun, itu jelas kontraproduktif terhadap Islam, terhadap negara, terhadap masyarakat, terhadap bangsa. Jadi dakwah yang berlangsung secara ekstrim dan tidak santun, itu pertama bisa memicu stereotipe dan stigma buruk atas Islam dan umat Islam itu sendiri. Jadi dakwah yang tidak santun itu merugikan Islam secara pertama kali. Jadi belum apa-apa sudah merugikan Islam karena akan bertebaran stereotipe dan stigma-stigma buruk terhadap Islam dan umat Islam gara-gara langkah-langkah dakwah yang tidak santun. Dapat mencoreng dan menodai Islam. Menimbulkan al-isa'ah ilal Islam. Menistakan Islam. Jadi nanti orang mengukur Islam dengan ketidaksantunan para da'inya. Kalau dakwah tidak santun. Maka Islam menjadi mahjubun bidu'at. Tertutup keagungan Islam itu oleh para da'i itu sendiri. Kalau da'inya kasar, ya, beringas, ekstrim, tidak santun, tidak toleran, dan seterusnya. Maka disinilah pentingnya dakwah yang santun. Saya kutipkan sedikit ini dari salah satu buku Syekh Muhammad Al-Ghazali, tokoh pemikir dan praktisi dakwah abad 20. Ya. Bukan Imam Ghazali, ini Syekh Ghazali. وما أكثر الدعوات التي تدعو باسم الإسلام إلى الإسلام وهي أبعد ما تكون عن روحه ومقاصده. Betapa banyak program dakwah yang ceritanya menyeru atas nama Islam, mengajak orang ke Islam, tetapi langkah-langkah dakwahnya itu sangat jauh dari ruh Islam, dari spirit Islam. Spirit Islam itu adalah spirit kemanusiaan. Dan jauh dari sasaran objektif Islam. Sasaran objektif Islam itu adalah maqasidus syar'i al-khamsah yang tadi dikutip oleh Prof. Mahfud. Ya. Jadi bagaimana bisa dakwah itu berjalan bertolak belakang dengan ruh semangat Islam dan bertolak belakang atau tidak mencapai tujuan-tujuan objektif Islam itu sendiri. Nah, dakwah yang seperti ini yang bertolak belakang dengan ruh dan maqasid Islam itu dampaknya adalah al-isa'ah. Produknya adalah al-isa'ah, penistaan, penodaan ilal Islam terhadap Islam.
Itu yang pertama kali. Dia juga merusak ta'alimil Islam, ajaran-ajaran Islam. Dia juga merusak citra dakwah Islam. Dakwah Islam menjadi buruk rupanya, gara-gara langkah-langkah dakwah yang tidak santun itu. Tidak sesuai dengan spirit kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan maqasidus syar'i al-khamsah. Padahal tujuan dakwah itu adalah al-ihsan, kebalikan dari al-isa'ah. Tujuan dakwah itu adalah memberikan kontribusi positif terhadap citra Islam, terhadap reputasi Islam. Dan itu hanya bisa dilakukan secara santun. Maka kita lihat beberapa poin ya untuk menggambarkan dakwah yang santun. Dalam bahasa Arab santun itu al-muhadzab. Ya. Jadi yang beradab, yang berbudi pekerti, dakwah yang berkeadaban. Pertama, dia bernafaskan spirit kemanusiaan universal yang tadi menjadi ruh Islam, itu semangat Islam. Yang kedua, konsisten pada pancacita syariah Islam atau maqasidus syar'i al-khamsah tadi, yaitu menjaga agama, akal, nyawa, dan seterusnya. Yang ketiga, berparadigma konstruktif. Jadi dakwah itu harus bersifat membangun, konstruktif, tidak dekonstruktif, harus konstruktif. Dia ikut membangun pilar-pilar kebangsaan, dia ikut membangun soko guru negara dan bangsa ini. Nah itulah dakwah yang berparadigma konstruksi, itu pasti dilakukan secara santun. Karena sekecil apapun ketidaksantunan akan berakibat dekonstruktif. Ya. Yang keempat, mempromosikan wajah asli Islam. Wajah asli Islam itu agung, menarik, simpatik. Nah, kalau dakwah dilakukan tidak secara santun, itu bisa menutupi, melindungi keagungan dan kemenarikan Islam. Jadi Islam menjadi remuk, menjadi buruk rupa. Ya. Yang terakhir, dakwah santun itu memuliakan citra dan reputasi Islam. Ya. Jadi kalau ada dai melakukan dakwahnya tidak santun, kemudian menimbulkan orang punya kesan negatif terhadap citra reputasi Islam, maka itu harus disadari bahwa itu berarti sudah andil untuk menurunkan citra dan reputasi Islam. Nah, tetapi dakwah santun itu bukan berarti tidak tegas, ya. Jadi harus tanpa kekurangan ketegasan. Jadi harus tegas, tetap tegas dalam kesantunan, tidak kehilangan kedalaman. Kalau tadi ada kritik secara mendalam, secara fundamental, itu bisa dilakukan secara santun, ya. Bukan basa-basi. Ya. Jangan untuk demi kesantunan kemudian menjadi penuh dengan basa-basi, ya, kamuflase. Bukan lembek, bukan lemah gemulai apalagi ya. Jadi santun itu tetap maskulin, tetap jantan, tetapi bisa berlaku sangat santun, sangat beradab. Ya. Elegan, berkeadaban, ya. Taat rambu moralitas, berbasis hikmah filosofis. Tadi ayatnya disebut oleh Prof. Mahfud, ya. Kemudian disiplin para koridor hospitalitas kemanusiaan. Manusia secara universal itu punya prinsip-prinsip hospitalitas kemanusiaan. Dan itu diikuti dengan baik. Baik secara global maupun secara lokal oleh para dai. Dan yang terakhir, moderasi itu sama dengan adil berimbang, sama dengan santun. Nah, ini keadilan dalam berdakwah yang dibahas oleh Prof. Mahfud Jumat yang lalu di Masjid Istiqlal, ini juga menjadi penting. Dan ini ada kutipan lagi, ya, ada kecenderungan sejumlah dai yang aktif berdakwah tetapi la fikha lahum wala dirayah, tanpa pemahaman dan keahlian dakwah yang memadai.
Sehingga akhirnya dakwahnya itu serampangan, ya, serabutan di luar norma-norma kesantunan, gitu. Sehingga tabrak sini, bentur sana dan seterusnya, ya, itu malah memperburuk citra agama. Jadi tidak berkontribusi positif terhadap agama, ya. Dan ini juga ada kutipan terakhir dari buku Said Ali Al-Qahtani, bahwa dai itu harus berbekal basirah, ketajaman mata hati. Basirah di sini adalah ala ilmin wa yakinin wa burhanin. Dakwah itu didasarkan pada ilmu, keyakinan, dan data-data baik secara akli maupun secara syar'i, dan semakin tinggi basyirah itu akan semakin moderat seorang dai dan akan semakin santun dia berdakwah. Dan terakhir ini juga tentang kompetensi, kapasitas dai. Itu dai bisa santun kalau dia memiliki kapasitas ini, yaitu nomor 1 dia menguasai hukum syariat, nomor 2 dia menguasai konteksnya, dan yang ketiga dia menguasai strategi dakwahnya. Dakwah yang kompeten dan santun insya Allah dapat bersifat kontributif bagi agama, bangsa, dan negara. Saya kira itu penjelasan pendek saya. Mudah-mudahan bisa berkembang dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Salahuddin, Prof. Dindin. Tadi dari Prof. Dindin itu ada satu hal yang kemudian sangat penting, ada statement yang penting bahwa dakwah yang tidak santun itu mesti dakwah yang merugikan Islam. Hasilnya mesti akan buruk, tidak kemudian membuat Islam menjadi baik. Nah, ada beberapa pertanyaan Prof yang kemudian sudah disampaikan lewat kolom chat. Tadi salah satunya pertanyaan dari sebentar ya Prof ya. Dari Ibu Siti Rodatu Jannah. Nah, sekarang kan ada banyak orang yang berdakwah lewat media sosial, dan itu kita bisa sebut sebagai black dakwah, dakwah yang hitam. Nah, kira-kira siapa ya yang kemudian berhak untuk kemudian mengendalikan mereka itu? Kemudian ada pertanyaan juga dari sebentar. Sebentar. Ada ini aja. Tadi pertanyaannya adalah kira-kira contoh atau aplikasi dakwah yang santun ketika menghadapi nilai-nilai yang tidak Islami dari budaya lokal misalkan, itu seperti apa cara dakwah yang baiknya, Prof? Mungkin itu dulu, Prof. Langsung direspon ya. Oke, Prof. Oke. Ini sebetulnya pertanyaannya ironis ya. Kan sebetulnya dai itulah yang mestinya menjadi controller ya, pengendali moralitas bangsa ya, pengendali masyarakat. Dengan petuah-petuahnya, dengan petunjuk-petunjuknya, mestinya masyarakat terbimbing oleh dai. Nah, ini pertanyaannya malah siapa yang bisa mengendalikan dai? Lah, ini kan lucu ya itu. Jadi sebetulnya yang melakukan black dakwah ya itu tidak bisa disebut dai ya. Karena dai itu sejak awal ya harus tidak black, ya harus white gitu itu. Harus bersih gitu. Kita lihat ya sejarahnya. Negara ini ada ya, baik merdeka, setelah merdeka sampai sekarang, dengan segala kemajuannya dan segala kekurangannya, ini adalah hasil kiprah dakwah para tokoh-tokoh bangsa. Ya. Dan mengapa ini ada kemajuannya? Itu karena jasa para dai yang positif. Mengapa ada kekurangannya? Itu karena jasa dai yang
hitam tadi yang sebetulnya tidak bisa disebut dai karena destruktif. Dai itu harusnya konstruktif yang tadi. Jadi kalau tidak membangun, tidak mempromosikan equilibrium sosial, ya keseimbangan sosial, stabilitas sosial, itu sulit kita sebut seseorang sebagai dai. Maka sebetulnya black dakwah itu tidak ada. Yang ada adalah kejahatan, ya, yang berusaha merusak keadaan, ya, merongrong keadaan itu. Ya. Jadi kalau dakwah itu ya mesti ya bersih, jernih, ya, dan tadi santun. Ya. Kemudian apa ada contoh konkret, contoh praktis bagaimana dakwah santun terhadap penyimpangan-penyimpangan sosial atau mungkin penyakit-penyakit sosial? Sangat melimpah, ya, data-data sejarah itu. Apa yang dilakukan oleh para dai yang menyandang predikat wali itu adalah dakwah santun dalam meluruskan, ya, kebengkokan-kebengkokan sosial, deviasi-deviasi sosial di masyarakat itu diluruskan sedemikian rupa secara santun. Meskipun para ahli, ya, para akademisi dakwah menyebut bahwa dakwah para wali itu belum selesai, ya, tetapi to some extent, ya, mereka sudah berkiprah, berjasa sedemikian rupa, meletakkan fondasi-fondasi penting, ya. Dan kita bisa menyebut, ya, banyak tradisi-tradisi lokal atau mungkin bahkan sistem struktur sosial yang diubah dengan langkah-langkah dakwah santun oleh para dai di sepanjang sejarah Nusantara ini. Ya. Saya kira itu, ya, Pak Moderator, jawaban yang tidak memuaskan. Oke, terima kasih Prof. Ada lagi pertanyaan dari Muhammad Julianto. Bagaimana dakwah yang mencerahkan, di mana satu sisi mengajak amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi juga sekaligus melakukan kritik terhadap perilaku manusia. Karena dakwah adalah menggemari hidup dengan kearifan. Mohon pencerahannya. Gimana ini dakwah yang sekaligus kritik sosial ini? Kritiknya lewat apa gitu? Itu, Prof. Halo? Gimana pertanyaannya? Maaf tadi. Putus. Mengkritiknya itu kira-kira pakai apa gitu, Prof? Kalau kemudian dakwah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kira-kira di masa ini itu kritiknya itu kepada perilaku manusia itu seperti apa? Kira-kira yang kemudian menjadi Ya, kalau kritik itu kan untuk kemunkaran, ya. Jadi nahi munkar kritik itu kan sebetulnya. Jadi kalau amar ma'ruf tidak mengkritik, tapi itu membangun, ya, kema'rufan. Nah, dalam melakukan nahi munkar itu ada prinsip-prinsipnya. Yang hadis yang populer itu kan ada 3 media untuk melakukan nahi munkar, ya. Nah, tergantung pada kapasitas masing-masing orang. Ada yang dengan kekuasaan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan doa, itu, ya, itu, atau dengan sikap hati, ya, itu. Dan meskipun itu iman terlemah, tetapi tetap itu adalah dakwah, itu. Karena bisa jadi ada situasi sosial yang munkar, ya, yang tersebut munkar, itu bisa berubah karena kekuatan doa. Itu kan fabi qalbihi itu, ya, berdakwah dengan hati, melakukan nahi munkar dengan hati. Jadi selemah-lemahnya dakwah,
dengan hati itu tetap akan efektif kalau itu dilakukan secara masif. Ya. Coba kalau satu kampung semua melakukan dakwah biqolbihi, ya nahi munkar dengan hatinya. Pertama, dengan hati itu menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kemunkaran. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar diubah kemunkaran ini. Nah itu kalau satu kampung semua berdoa, saya kira akan efektif itu nahi munkar dengan hati itu. Nah lebih bagus lagi tentu nahi munkar dengan kekuasaan, yang punya kekuasaan, dengan lisan, yang para dai yang bisa melakukan dakwah dengan lisan. Tetapi untuk masyarakat umum, untuk mengamalkan wal takum minkum ummatun, dengan min di sini bukan litab'in tapi zaidah, berarti wal takunu ummatan yad'una, berarti jadilah kita semua dai. Nah itu bisa dilakukan pada tingkat hati tadi. Di dakwah nahi munkar dengan hati itu adalah menyatakan sikap tidak setuju ya, kepada Allah, dan yang kedua berdoa kepada Allah agar mengubah kemunkaran ini menjadi kema'rufan. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh para dai sepanjang sejarah bangsa ini, yaitu bagaimana penyimpangan-penyimpangan sosial itu diubah, ada yang dengan tangan, ada yang dengan lisan, ada yang dengan hati, dan itu efektif. Ya. Terima kasih, itu mungkin. Ya. Oke, terima kasih Prof. Dindin. Sebagian lagi itu saya pikir lebih banyak pernyataan ya. Saya pikir tadi ada Mas Mariono, ada yang kemudian dari Mbak Nisa, juga Bu Nisa atau Mbak Nisa itu ya. Jadi terima kasih sekali Prof. atas waktunya dan sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti juga sama kita coba akan transkrip materi dari Prof. Dindin, nanti coba akan kita masukkan dalam buku kita insya Allah gitu ya Prof. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Dindin. Sebenarnya kita masih punya satu narasumber, Pak Suparto Sunoko ya, Pak Dekan Jakarta. Tapi beliau belum bisa gabung karena beliau saat ini sedang sakit, jadi beliau sedang berjuang melawan COVID-19. Jadi kita semuanya, saya pikir di forum ini masih ada kurang lebih 400 orang. Kita doakan biar kira-kira ketua forum dakwah, dekan-dekan dakwah seluruh Indonesia ini biar segera bisa fit, biar bisa bangkit lagi. Kita kirim Al-Fatihah. Yang memimpin doanya Prof. Dindin. Oh ya. Tafadhol masykura. Prof. Dindin ini diminta Bu Dekan ini untuk mimpin doanya biar kemudian narasumber kita Prof. Suparto, Pak Prapto, Pak Departo bisa kemudian lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita berdakwah lagi. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nu'idzu akhana Suparto Sunoko MAD PhD bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadhir, nu'idzuhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, rabban nas mudhibal ba'si adhibil ba'sa minhu washfihi anta syafi la shifaa illa shifauka wa la syafi'a illa anta shifaan la yugadiru saqama, nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyasfiyahu bi ummil Qur'an wa ila hadratil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Prof. Dindin yang sudah memberikan materi sekaligus memimpin doa kita.
Ya acara saya pikir sudah hampir sudah selesai ya. Tapi sebelum acara ini kita akhiri, saya tidak perlu untuk menyimpulkan dari materi kita, tapi yang jelas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga ini punya 7 jurnal ya, punya 7 jurnal. Ada jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2, ada yang terakreditasi Sinta 3, ada yang terakreditasi Sinta 4 juga. Jadi nanti komentar-komentar Bapak, Ibu semuanya, kalau kemudian mau bisa dikembangkan, nanti bisa dikirim ke jurnal-jurnal kami. Untuk selanjutnya, kalau selama saya menjadi moderator, kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, saya kembalikan kepada MC. Monggo Mbak Joanna dan Mbak Mitra. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. FDK untuk bangsa, FDK mendunia. Bangsa, FDK mendunia. Baik, Bapak Fajar, terima kasih banyak atas waktunya dan juga para narasumber yang sudah, ini membagikan ilmu yang luar biasa ya kepada kita semua ya. Alhamdulillah, sedikit kesimpulan ini dari saya ya. Jadinya dakwah itu adalah kesantunan, bukan caci maki, provokasi, adu domba yang merusak citra dari Islamnya. Nah, mari kita berdakwah dengan kesantunan. Dengan begitu kita saling menjaga ketahanan dan keamanan bangsa. Betul sekali. Saya juga sempat mengutip beberapa hal, Bu Nitra. Hikmah, beradab, dan toleran. 3 hal kunci dalam menyebarkan Islam. Sebab dakwah adalah persoalan cinta, kesetaraan, dan kedamaian. Bukan ricuh, gaduh, apalagi perpecahan. Baik, subhanallah. Dan semoga semua juga dapat ilmunya yang disampaikan oleh para narasumber tadi bermanfaat ya tentunya. Dan sebelum kami mengakhiri acara ini Mbak Joanna, kita juga perlu mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi ya. Betul. Baik, setelah mengisi presensi nanti sertifikat akan kita kirimkan secara langsung melalui email masing-masing peserta. Iya, sehingga jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mengecek di kolom chat karena kami telah mengirimkan link presensi langsung di sana, begitu. Dan saya tidak rela sebetulnya Bu Nitra untuk segera berakhir dengan para narasumber, moderator juga hadirin yang telah hadir di seminar pada kali ini. Namun agar kita bisa terus terkoneksi, maka kami persilahkan Bapak Ibu yang sedang memegang gadget untuk bisa buka Instagram, follow akun kami di FDK UIN Suka. Dan juga akun Universitas juga bisa follow di akun UIN SKJ. Ya. Jadi kita bisa terkoneksi, kita bisa silaturahmi, bahkan juga bisa membuat kolaborasi yang lebih lagi di kemudian hari. Begitu. Nah, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita ya pada pagi hari menjelang siang ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Nitra Galih dan juga saya Jana Zetira, pamit undur diri. Jalan-jalan ke Palangkaraya, pulang-pulang beli pepaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita perkuat ketahanan bangsa. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, FDK untuk bangsa, FDK mendunia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.